Iya, Pastor Paul. Seperti tadi yang ditanyakan, kerajaan surga itu suasana ya, Pastor ya. Lalu kalau dikatakan surga yang nyata, nanti setelah ada kebangkitan yaitu 1000 tahun, betul tuh Pastor. Lalu setelah itu 1000 tahun pun akan hancur karena juga di sana. Tapi 1000 tahun kan kerajaan damai ya, Pastor. Mengapa di sana bisa hancur? Maksudnya apa ada kejahatan lain lagi Kan gitu tadi ya? kan selama 1000 tahun kenapa damai? Karena iblis kejahatan itu dirantai, ditaruh di dalam lubang jurang maut. Kemudian setelah Ya. 1000 tahun berlalu, maka dilepaskanlah iblis itu, lalu dia menghasut seluruh dunia untuk melawan orang-orang kudus. Oh iya, gitu ya. Lalu jadilah perang Gog Magog. Gog melawan dunia ini sendiri, ya kan? Dirusak dunia sendiri oleh keras dengan segala teknologi yang sudah dibangun, ya. Ya. Lalu ada diciptakan langit baru, bumi baru, di mana di sana tidak memerlukan matahari lagi, gitu ya, Pastor Paul ya. Dan itu kekal, iya, Pastor. Kekal. Itu kekal. Itu kekal pun yang menghuni dari yang 1000 tahun situ juga masuk di sana ya, Pastor. Yang sebagai itu tadi yang dibangkitkan akan pindah ke sana. Tapi kalau nggak dibangkitkan ya udah akan dihakimi lalu dibuang ke lautan api kan. Iya. Jadi masih panjang. Masih panjang. Jadi Kalau kalau bilang ini tanda-tanda mau kiamat, masih ada 1000 tahun lagi kiamat. Kiamat itu masih 1000 tahun lagi ya. Alkitab ya, ajaib ya. Orang Islam bilang kiamat, mau kiamat, mau kiamat. Siapa bilang mau kiamat? Enggak, kiamat masih 1000 tahun lagi. Tenang saudara ya. Tuhan datang sebentar lagi. Nah, tapi kiamat itu masih 1000 tahun lagi. Jadi harus dirawat supaya jangan sampai buminya belum kiamat, tapi kita susah hidup di bumi. Tiap hari hujan asam, tiap hari polusi. Ya kan, kalau di Eropa kita begitu melihat keluar seger hawanya. Di Jakarta begitu keluar, ya langsung menghirup abu dan debu kan. Gitu ya. ya, Ya, Pastor. kan, artinya kan kita belum kiamat tapi ini bisa diri sama saja. Ada orang pengen umurnya panjang, dikasih umur panjang, tapi penyakitan sana sini kan repot, sudah main ceret lah, ada ngompol lah, ada ini, wah sengsara. Ya, ada nggak bisa berak sendiri, ada, ya kan, sengsara, umurnya panjang tapi bikin susah orang dan bikin susah diri sendiri, sakit sana, sakit sini, ya kan. Enak umurnya panjang, sehat, masih segar, semuanya jalan sendiri, apa semuanya, itu namanya berkat tuh, ya kan. Umurnya 100 tahun tapi bikin susah orang, sedunia repot, itu maksudnya. Iya, Linda. Pastor. Nah. Pastor Paul, saya Ya, Oh ya, sebentar. Ya, Bu Marta lanjutin dulu. ya, saya ada kenal di kota ini, Pastor Paul, orang tua yang sakit ya, karena dia juga suaminya sudah dipanggil Tuhan 2-3 tahun yang lalu. Nah, ini ibu ini sakit, sudah tua juga. Kemarin waktu saya datang ke sana, saya tanya apa kabar. Ya, seperti ini. Dia kena penyakit kanker dia, Pastor Paul. Sudah 20 tahun dia bilang. Tapi ya seperti ini, dia bilang gitu. Ya, pernah saya ajak masuk di Dokter Mensos, pernah. Tapi dalam kondisi seperti itu kan saya seperti ini. Saya kalau besuk saya enggak bukan mengharap untuk sembuh, untuk apa itu enggak pernah. Cuma ayo, maksudnya kamu siap ya, maksudnya saya begitu. Suatu saat kita itu akan meninggalkan dunia ini, gitu ya. Nah, terus
saya kan pernah membawa dia pengenalan kepada Tuhan, dan ayo dibaptis. Maksudnya dibaptis itu dengan caranya disiram, misalnya seperti saya tanya Pastor Paul, karena sakit toh. Tapi dia tahu, dia bilang, aduh, aku ini sudah pernah di ini apa itu, karena dia kan agamanya Buddha, pernah di gainya itu, di Kuang atau apa. Jangan, dia bilang. Ya sudah, saya kan tidak bisa maksa Pastor Paul. Nah, kemarin waktu saya memberitahu untuk dia tetap memanggil nama Tuhan Yesus. Terus dia tuh bilang gini, Pastor, saya tuh loh enggak sendiri, dia bilang. Setiap hari saya enggak sendiri. Terus dia bilang, dia panggil suaminya itu Koko gitu ya. Koko itu setiap malam itu ada bersamaku. Nah, saya kan kaget, Pastor Paul. Saya bilang, siapa? Koko siapa? Gitu. Loh, Koko suaminya seperti itu, Pastor. Tapi saya ya juga enggak ketakutan atau gimana. Cuma saya pikir ini apa halusinasi atau gimana ya. Saya gitu kan. Saya cuma arahkan dia begini. Benar. Oh, jangan-jangan bukan halusinasi loh, hati-hati loh. Gimana, Pastor? Kita hamba Tuhan loh. Kita hidup dengan firman Tuhan tiap hari kan, pagi siang malam kayak saya nih. Saya nggak baca firman Tuhan sekalipun, tiap hari saya bicara firman Tuhan, tiap pagi siang malam kan. Karena profesi kan. Jadi kalau kita mendengar sesuatu, jangan diremehkan, bukan halusinasi, bisa diuji, tapi lebih banyak enggaknya. Apalagi kayak Ibu Marta udah kerjaannya memang pagi siang malam begitu. Gimana, Pastor Paul? Jadi kita kan kerjanya kan pagi siang malam kan firman Tuhan kan, itu pekerjaan kita kan. Nah sama nih orang, saya dulu kerja ya, saya kerja nomor STSB. Saking saya kerjanya itu menikmatin kerja itu, maka saya bisa tahu loh besok mau keluar nomor apa loh. Kan ada orang yang bisa hanyut kan. Misalnya nih, saya dulu bolak-balik sering cerita di Duma itu tetangganya Bu itu kan. Saya tiap hari yang ngeliatin si orang ini udah tua ya, umur 75 tahun tapi masih kerja. Nggak mau pensiun. Jadi dia setiap kali dengar ini mobilnya ada sebuah perusahaan, mobilnya 700. Setiap kali lewat, gugreng, dia dari cari nyetir aja dia taunya orang ini. Dan di tengah jalan kalau ada apa-apa dia ngerti. Kamu coba cek anak cewek ini. Udah kayak setengah dewa dia tuh, dewanya mobil dia tuh. Karena dia hanyut di dalam pekerjaannya. Nah, saya nggak tahu seberapa hanyutnya Bu Marta dalam pekerjaan, tetapi kalau sudah pernah ngerasain persekusi dan segala macam, saya kira pasti hanyut ya. Nah, belum tentu halusinasi, jangan-jangan beneran. Diuji saja. Kalau ada suara-suara kita hamba Tuhan itu diuji ya, jangan dibiarin ya. Tapi jangan juga geeran juga, diujilah segala sesuatu. Kadang-kadang kita nggak taat, takutnya. Enggak, gini Pastor, dia kan sendiri Pastor, dia ada 2 anak tapi di rumah yang lain. Loh, sebenarnya yang mendapat bayang itu Bu Marta atau orang ini sebenarnya? Saya tadi putus. Orang itu. Oh, orang saya kira Bu Marta yang mendapatkan halusinasi. Sorry. Jadi saya besok kepada ibu tua ini, dia bilang nggak usah khawatir, saya di sini setiap malam atau setiap hari gitu ya. Koko itu datang. Koko itu ada. Koko siapa? Saya bilang gitu. Koko itu yang maksudnya suaminya dia. Umurnya dia sudah 86 tahun, Pastor. Nah, saya dalam hal itu saya juga nggak takut, oh dia gini. Karena saya tahu dia mungkin hanya bayangan atau bagaimana. Cuma intinya saya ingin mempersiapkan dia kalau suatu hari kamu dipanggil Tuhan, itu kamu sudah siapkah? Begitu loh. Itu aja, Pastor Paul. Dia orang baik, Pastor. Dia orang baik. Maksudnya dia bisa saja dia mengalami sebuah halusinasi, tetapi kan kita paradiso kan ada di sini, Hades juga ada di sini kan, tergantung dia dari mana. Nah kalau dia
merasa ada di situ, ya suaminya ada di situ, nggak kemana-mana sebetulnya. Jiwa dari suaminya itu, entah dia sama-sama di Hades atau sama-sama di Paradiso. Tapi kan tidak dibatasi ruang dan waktu. Saya tadi malam Iya. ngimpi Petrus Agung lagi ya saudara ya. Tadi malam saya tuh ngimpi ngomong-ngomong sama Petrus Agung almarhum itu ya, in memoriam. Entah mau terjadi apa ya. Entah saya bisa terobsesi sekali dengan Petrus Agung ya, padahal saya tidak ngefans loh. Tapi mimpi-mimpi itu mungkin sudah mimpi yang ketujuh berarti ini ya, Petrus Agung ya. Ajaib ya. Kita lihat saja apa yang terjadi ya. Pastor Paul, lalu saya seperti bagaimana, Pastor? Atau ya sudah Didoakan dong, didoakan sejak ngobrol. Kita coba masuk dalam pemikirannya dia. Iya, didoakan setiap kali. Kita kan coba masuk, tapi jadi tentang kasihan. Kalau dia bahagia dengan itu kan biar aja kan. Bener nggak? Dia bahagia dengan halusinasinya itu kan. Ilusinya lah, jangan bilang halusinasi lah. Belum tentu berhalusinasi, bisa juga kan memang dia ini kan memang dia merasakan kehadiran suaminya kan. Jangan ditentang, kasihan. Apalagi itu positif. Kalau negatif ya kita lawan kan, kita cuci otak dia. Tapi kalau itu positif biarkan saja. Ya, dibilangin ya, bilangin beri damai sejahtera, minta berdoa buat Tuhan Yesus. Seperti Iya, mau. Yunus berdoa. Setiap kali didoakan Itu, mau. iya. Cuma saya pikir keselamatannya bagaimana ya, terserah Tuhan ya. Suaminya gimana? Suaminya belum dibaptis dong berarti ya? Sudah, waktu itu kan orang tua, jadi dia sebentar. Suaminya udah dibaptis terus meninggal. Sudah lama waktu remajanya, Pastor. Sedangkan saya mengenal ini sudah tuanya pada saat Terus si usia ibu ini tuanya. sudah dibaptis belum? Belum. Ibu Kenapa ini nggak mau? Nggak mau. Dia tahu kalau dibaptis itu kan sepertinya dia sudah pernah apa namanya gaekwang atau apa yang ditaruh di sini itu loh, Pastor. Apa? Sama siapa? Sama agama ini Taoisme. Suaminya dibaptis Kristen. Suaminya dibaptis Kristen waktu mudanya. Ini kan dia sudah umur 85 Terus tahun. enggak sebentar pelan-pelan. Ibu Marta belum tahu tujuan saya ngomong. Suaminya dibaptis Kristen, waktu matinya itu dia percaya Tuhan apa enggak? Percaya, Pastor. Loh, tadi percaya. kenapa istrinya bisa ikut agama Tao ya? Iya, memang berbeda saat. Makanya waktu nggak apa-apa. Jadi begini. Jadi waktu dia berhalusinasi itu tadi bilang itu suamimu ngomong lagi manggil. Tante dibaptis saja ya, supaya nanti bisa kumpul lagi sama suaminya. Oh gitu ya, Pastor ya. Orang percaya itu kalau meninggal bisa berdoa loh. Ya, bener nggak? Orang percaya, Anda dan saya, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, waktu kita mati, jiwa kita bisa berdoa loh. Dan didengar. Kalau orang yang tidak percaya pada Yesus, dia ke Hades. Berdoanya nggak didengar. Karena berdoanya penuh dengan dosa kan. Dalam dosanya dia. Tapi dalam kesalehan, maka Allah menjawab doa-doanya. Karena dia saleh. Ya kan? Yunus, apalagi Abel, darahnya masih berdoa. Jadi saudara, hiduplah yang kudus supaya Anda bisa bersyafaat buat anak-anakmu. Itu yang saya percaya ya. Saya menyimpulkan, bukan saya entah tertulis secara eksplisit, pokoknya saya cerita Yunus, Abel, dan Yesus pun, ya kan, karena dia saleh, Allah menjawab doa-doanya. Ya kan? Jadi di dunia orang mati kita bisa berdoa. Tetapi kan kita pergi ke paradiso kan, bukan ke dunia orang mati. Artinya ada Tuhan di situ ya, kita bersyafaat bagi anak-anak kita. Jadi suaminya itu mungkin, ya ini kan kalau teorinya saya, suami itu bersyafaat buat istrinya. Dia lagi berusaha ngomong, istriku ayo ke sini biar kumpul sama aku. Pernah kepikir gitu enggak? Saudara-saudara yang lain juga sama ya. Nah, itu saatnya masuk penginjilan ngomong. Tante, jangan-jangan saya akan coba.
Ya si Koko itu Begitu ya nanti Pastor dulu ya. tante dibaptis supaya kumpul bareng. Soalnya kalau tante ikut tahu, nggak mungkin kumpul sama si Koko. Koko kan ikut Yesus. Iya, iya, saya Itu mau coba. jangan-jangan datang itu datangin nggak ada orang begitu tante, kecuali dia datang ada kepentingan. Kalau tante itu bahagia didatangi, berarti ada yang penting itu malaikatnya itu. Kita alahkan ke sana dengan bahasa yang mudah dimengerti. Makanya kita bilang itu mungkin malaikatnya itu. Ya, saya Kalau akan kayak coba. saya nih ya, setiap kali saya mau bikin proyek baru, Petrus Agung datang, saudara. Jadi berkali-kali sudah 6 kali nih. Ini yang ketujuh nih. Tadi malam saya ngimpi Petrus Agung. Ajaib, ini pasti ada sesuatu kita nggak ngerti. Doakan saja yang baik ya, saudara. Kenapa ya? Itu kan visualisasi tadi kan. Bukan Petrus Agung, bukan ya. Tapi visualisasi. Karena beliau itu salah satu hamba Tuhan yang menurut saya cukup konsisten ya. Menurut saya ya. Dan dia jujur, hamba Tuhan yang jujur, Petrus Agung ini. Ya, hamba Tuhan yang jujur. Kalau dia bilang lagi jealous sama orang syirik, apa sih, dia cerita ya. Saya sampai terkekek-kekek dengernya ya. Ada orang hamba Tuhan kok jujurnya minta ampun. Nah, itu coba ya, Bu Marta ya, buat yang lain juga ya. Jadi Iya, mimpi visualisasi itu Anda, mestinya saudara-saudara ikut kelas profetik ya, saudara semuanya ya, banyak ikut itu saya cerita tentang mimpi, penglihatan, semua nubuatan apa segala macam itu ya. Kalau di sini nanti kita waktunya nggak cukup. iya. Marta Terima sudah kasih ikut Pak kelas Paul. profetik ya, udah pernah ikut ya? Pernah, Mm-mm. pernah. Betul. Yang baru nih, Saya sampai pikir mm-mm. gini, Pastor Paul. Mm-mm. Saya sampai pikir gini, apa anu ya? Apa maksudnya besok itu di surga itu apa yang kita tidak pikirkan orang itu masuk ya. Walaupun Maksudnya, enggak, maksudnya, walaupun bukan namanya bukan Kristen gitu loh ya, Pastor. Karena ada ajarannya dia atau enggak, enggak. ketaatannya dia gitu ya, Saya Pastor. yakin suaminya itu berusaha menyampaikan pesan kepada istrinya supaya bertobat, supaya ikut Yesus. Bukan supaya bertobat, sorry, supaya ikut Yesus. Ya saya coba, Pastor. Itu yang saya Saya yakin. beberapa hari gini, Pastor. Kalau ada apa itu rasanya saya sendiri Iya, gelisah, apalagi seperti sekarang Bu nggak Martanya bisa gelisah. tidur gitu. Bu Marta kan seorang Heeh. hamba Tuhan. Nggak Pasti bisa juga, tidur. Saya ya, ingin coba ke disampaikan sana, itu. Heeh. ingin tilik begitu, Coba Pastor. Teliki lagi ngomong ya. Itu saya Iya, yakin iya. suami itu berusaha memberitahu. Ya, karena menurut Saya saya coba ya, jiwa Pastor ya. orang percaya bisa berdoa syafaat buat keluarganya. Iya, Pastor. Hmm. Coba saya akan Hmm. coba lagi nanti ya. Oke.